Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah tips supaya karya tulis yang kita buat itu memenuhi syarat untuk mendapatkan angka kredit. Jadi, baca ya dan ikuti pedoman. Ini nanti pedomannya adalah ada pada buku 4 dan buku 5 tentang PKB ya. Kemudian pahami definisinya, jadi karya tulis tersebut apa ya, terutama yang 10 macam tadi, betul-betul dipahami apa definisinya ke 10 karya tulis tersebut ya. Ini nanti akan kita jabarkan pada sesi-sesi berikutnya. Begitu juga dengan kerangka isinya ya, seperti apa sistematika penulisannya. Dan yang paling penting adalah bukti fisik yang harus kita kumpulkan berupa apa ya. Jadi pahami bagaimana ya KTI tersebut dinilai ya. Itu nanti ada pada buku ini, buku 5 ya. Ini tadi ya buku PKB ya, buku pedoman PKB terdiri dari 2 buah, yaitu buku 4 dan buku 5. Nah, karya tulis ilmiah itu harus memenuhi persyaratan APIK, yaitu A, asli ya, asli. Jadi jangan sampai karya tulis ilmiah kita itu merupakan plagiat atau jiplakan atau disusun secara tidak jujur ya. Kemudian karya tulis ilmiah tersebut harus juga memenuhi kaidah perlu ya. Maksudnya itu karya tulis ilmiah tersebut memang diperlukan. Jadi ini harus berkaitan langsung dengan tugas guru ya, tupoksi guru, dan bermanfaat bagi siswa. Kemudian ilmiah ya. Ilmiah berarti karya tulis tersebut harus mempunyai nilai kebenaran ya, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah ya. Bagaimana kerangka isinya, bagaimana formatnya, termasuk kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia ya. Kemudian yang terakhir adalah karya tulis ilmiah harus konsisten. Jadi konsisten di sini maksudnya berkaitan langsung dengan tugas pokok kita ya. Kemudian berada pada bidang tugas guru yang bersangkutan. Jadi kalau memang mata pelajarannya IPA, maka yang dibuat adalah karya tulis yang berkaitan dengan IPA ya. Jadi kalau misalkan kita guru IPA tetapi menulis karya tulis di bidang IPS, itu artinya kita tidak konsisten. Nah, berikut adalah beberapa alasan penolakan berkaitan dengan kaidah asli tadi ya. Kenapa bisa ditolak? Itu karena terdapat data seperti nama sekolah, lampiran, foto, dan data lainnya itu tidak sesuai ya, tidak sesuai data yang disampaikan. Kemudian waktunya kurang wajar ya, waktunya kurang wajar. Misalkan kita membuat penelitian lebih dari 2 buah penelitian dari 2 buah PTK dalam 1 tahun, ya itu kan tidak mungkin ya, karena PTK itu umumnya dikerjakan sekitar 4 bulan ya, 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau kita membuat PTK dalam 1 tahun itu ada 3 buah,
PTK itu mencurigakan, ya. Jadi maksimal 2 saja, ya. Kemudian keaslian juga bisa dilihat dari perbedaan kualitas, yaitu kualitas cara penulisannya, ya, gaya bahasanya yang menyolok, ya, di antara karya-karya yang dibuat. Jadi misalkan dia membuat beberapa karya tulis ilmiah, ternyata setelah disandingkan karya-karya tulis ilmiahnya tersebut, ya, ternyata jauh berbeda antara karya tulis ilmiah yang satu dengan karya tulis ilmiah yang lainnya. Gaya bahasanya, cara penulisannya itu terlihat sangat berbeda, menyolok. Berarti perlu dicurigai, ya. Mestinya kalau dia membuat beberapa karya tulis ilmiah, mestinya gaya bahasa dan cara penulisannya itu pasti mirip, ya, karena dilakukan oleh orang yang sama. Nah, ini ya, kenapa bisa ditolak. Kemudian yang berikutnya keasliannya. Diragukan jika dibuat pada waktu yang berbeda tetapi dokumennya waktunya berbeda, tetapi dokumen yang digunakan itu sama, ya. Misalkan foto, ya, pada saat membuat PTK yang pertama, ternyata setelah dicek pada saat PTK dia yang kedua, foto yang digunakan sama atau data yang digunakan sama, ya, itu keasliannya diragukan. Begitu juga misalkan RPP-nya sama persis, ya. Ini juga diragukan keasliannya karena disampaikan dibuat pada waktu yang berbeda. Mestinya dokumen yang digunakan juga berbeda, gitu ya. Kemudian berikutnya penolakan, ya, karena keasliannya mencurigakan. Itu karena mirip dengan skripsi, tesis, atau disertasi. Ini biasanya dilihat oleh tim penilai dari statistik yang digunakan, ya, statistiknya terlalu rumit, ya, terlalu rumit menggunakan rumus-rumus yang digunakan pada tesis atau skripsi. Kemudian keaslian juga diragukan itu karena mirip dengan punya orang lain, ya, mirip dengan karya orang lain. Kemudian alasan penolakan berkaitan dengan perlu, ya. Dalam hal ini kenapa KTI tersebut ditolak? Karena tidak memenuhi dari kaidah perlu ini. Ya, misalkan yang pertama yang dipermasalahkan terlalu luas atau terlalu umum. Jadi tidak perlu, ya, terlalu luas dan terlalu umum. Jadi nanti fokuslah kepada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas kita, ya. Kemudian permasalahan spesifik, ya, permasalahannya memang betul sudah spesifik di bidang keilmuannya, tetapi tidak terkait dengan permasalahan nyata yang ada di sekolah. Ya, ini juga tidak perlu. Yang berikutnya adalah KTI yang diajukan bukan termasuk yang dapat dinilai. Jadi maksudnya kita mengirimkan KTI yang berupa RPP, soal-soal ujian, AKS, atau kumpulan clipping. Nah, ini bukan termasuk KTI, ya. Ini hanya lampiran mestinya, ya. Jadi bukan ininya yang dikirim sebagai KTI-nya. Ya, ini hanya sebagai lampiran. Kemudian alasan penolakan berkaitan dengan ilmiah, ya, kerangka penulisan dan isi belum mengikuti kaidah yang umum digunakan dalam penulisan ilmiah, ya. Jadi tidak memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah, baik itu sistematikanya, kemudian cara menuliskan latar belakang dan rumusan masalahnya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk karya tulis ilmiah.
Kemudian latar belakang masalah tidak jelas, ya, latar belakang masalahnya tidak jelas. Misalkan tidak ada fakta maupun datanya, ya, dan tidak nampak pentingnya masalah itu dibahas, ya. Yang berikutnya adalah rumusan masalah kurang jelas, ya. Jadi apa sebenarnya yang dikaji itu kurang jelas, ya. Di dalam rumusan masalahnya tidak tergambar sebenarnya masalah yang dipermasalahkan masalah apa, gitu ya. Berikutnya tidak didukung oleh kajian teori yang memadai, ya. Datanya kurang valid, kurang cukup, ya. Kemudian analisisnya juga kurang memadai. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan kaidah konsisten, ya. Misalkan kurang atau tidak sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan, ya, tidak konsisten. Tugasnya tadi seperti saya sampaikan tadi, mengajar IPA tetapi karya tulisnya IPS misalnya, ya. Berikutnya adalah kadaluarsa. Jadi karya tulisnya waktunya sudah terlalu lama, ya, atau data yang digunakan tidak sesuai dengan siswanya, ya. Misalkan siswanya sudah lulus, gitu ya. Nah, berikutnya adalah KTI tersebut sudah pernah disarankan untuk dilakukan perbaikan, namun perbaikannya masih belum sesuai yang diharapkan, ya. Ini juga termasuk tidak sesuai dengan kaidah konsisten. Nah, ini adalah contoh penolakan KTI, ya. Misalkan KTI-nya tinjauan ilmiah, ya. Tidak membahas hal yang spesifik dan terlalu umum, ya. Misalkan ini contohnya pemanfaatan media dalam pembelajaran. Nah, ini terlalu umum, ya. Medianya media apa, pembelajarannya di mana, ya, tidak jelas, terlalu umum. Mestinya misalkan seperti ini, ya. Manfaat media, jadi medianya Plaskat, jadi sini jelas medianya. Kemudian pembelajarannya pembelajaran apa, pembelajaran matematika di kelas 5, ya, dan tempatnya juga di mana. Jadi ini seharusnya seperti ini judulnya. Begitu juga dengan ini, ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, ini sangat umum sekali, ya, tidak spesifik, ya. Bahasa Indonesia itu kan luas sekali, ya, jadi harus menukik ke dalam substansinya apa bahasa Indonesia itu, ya. Isinya misalkan tentang pembuatan paragraf, tentang pembuatan kalimat tertentu, ya. Nah, contoh berikutnya adalah PTK-nya tidak jelas, ya. Apa, mengapa, dan bagaimana. Apanya yang harus diperbaiki, mengapa harus diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya, ya. Jadi ini tidak jelas, ya. PTK-nya tidak jelas. Sebagai contoh, judulnya PTK, tetapi isinya tidak mencerminkan bahwa itu PTK. Jadi hanya judulnya yang PTK, ternyata isinya tidak mencerminkan PTK. Misalkan tidak terdapat siklus, ya, di dalamnya tidak terdapat tindakan yang harus digunakan. Berikutnya ditulis tindakan tertentu tetapi tidak jelas bagaimana melakukannya. Ada tindakannya, tapi bagaimana cara melakukannya itu kurang jelas, ya. Bagaimana cara melakukan tindakan tersebut.
Berikutnya adalah jumlah halamannya sangat terbatas, yaitu kurang dari 30 halaman. Ya, PTK itu dianjurkan sekitar 40 sampai 60 halamannya ya. Ini terlalu kecil. Ya. Ini terlalu sedikit halamannya, di bawah 30 ya untuk sebuah laporan karya tulis. Kerangka isinya tidak memenuhi syarat minimal. Kerangka isinya tidak memenuhi syarat minimal. Jadi ini berkaitan dengan sistematikanya. Ini nanti kita uraikan pada sesi berikutnya ya. Nah, demikian rekan-rekan guru sekalian. Cukup sampai di sini saja untuk sesi kali ini. Ya, pada sesi berikutnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya berkaitan dengan sistematika dan analisis datanya. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.